شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun di dalam pengamalan itu masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan, tetapi yakinlah dengan bermodalkan cinta kepada Nabi, insya-Allah kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan sedikit petikan-petikan ilmu, petikan-petikan hikmah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Apa artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kalian berikan harta kalian itu, atau janganlah kalian serahkan harta kalian itu kepada siapa? As-sufaha. Sufaha itu kata jamak dari safih. Safih itu bisa bermakna orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh, atau kalau dalam istilah khusus, kalau dalam keilmuan ekonomi dan keuangan Islam, as-safih itu alladzi la yuhsinu at-tasarruf fil mali, ya, yaitu orang yang tidak piawai atau orang yang tidak punya kepandaian dalam mengelola harta. Itu safih namanya. Safih, ya, sufaha yaitu jamak dari safih. Safih ini, ya, lawannya adalah rosyid. Rosyidun. Nah, kalau rosyid berarti orang yang bisa mengelola harta. Atau kalau dalam istilah maqasid syariah, yaitu rosyid itu adalah orang yang tahu, yang perhatian dengan kemaslahatan pribadinya. Itu rosyid. Contohnya apa jamaah sekalian? Orang yang tahu dan perhatian dengan kemaslahatan pribadinya. Dan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariah. Karena kalau kita perhatian dengan kemaslahatan pribadi kita, itu akan berdampak baik untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk negara sekalipun. Tapi kalau kita tidak perhatian, tidak mengetahui tentang kemaslahatan pribadi kita, itu akan
dampak buruk untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk negara sekalipun. Rasyid, contoh orang yang rasyid ini adalah kalau dia seorang pedagang, berarti kalau dia tahu tentang kemaslahatan pribadinya, contoh dalam berdagang, saya harus, ya, dagangan saya ini harus laku sebanyak mungkin, secepat mungkin. Itu kemaslahatan pribadi dan itu diperbolehkan jamaah sekalian, karena itu adalah baik untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk negara sekalipun. Berarti kalau seorang pedagang yang tahu tentang kemaslahatan pribadinya, dia berarti dia seorang rasyid. Contoh lagi, ya, seorang pemuda yang baru menikah, kemaslahatan pribadinya apa jamaah sekalian? Dia harus tahu, kalau dia tahu bahwa saya baru menikah, saya harus bekerja, saya harus mulai mandiri. Kalau orang yang begini, berarti dia tahu tentang kemaslahatan pribadinya. Berarti dia termasuk rasyid, bukan safih. Khusus untuk pengelolaan keuangan. Ayat ini memang berbicara, subhanallah. Sungguh mengagumkan sekali Al-Quran itu. Berbicara tentang keuangan. Keuangan pribadi, ya. Keuangan apa lagi? Yang umum, ya, rakyat, ya, keuangan atau harta orang banyak, itu dibicarakan dalam Al-Islam. Nah, ayat ini berbicara tentang apa? Yaitu tentang harta orang banyak atau harta publik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Harta milik orang banyak itu jangan diserahkan kepada orang sufaha, orang yang tidak punya keahlian, ya, orang yang tidak punya kepandaian untuk mengolah. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena harta itu menurut Al-Qur'an, allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta itu menurut Al-Islam itu adalah qiyaman. Qiyaman itu adalah tonggak, pondasi kehidupan. Subhanallah. Bisa qiyaman, bisa qiwaman, bisa qawaman, ya. Maknanya adalah harta itu menurut Al-Islam penting untuk diperhatikan, jangan disepelekan. Dari itu untuk mengelola harta ini jamaah sekalian diperlukan orang-orang yang terpercaya dari sisi apa? Akhlak, dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman. Agar apa? Agar harta itu nanti bisa berkembang, bisa bermanfaat, tidak menimbulkan kerugian baik untuk ruang lingkup yang kecil maupun untuk ruang lingkup yang sangat besar seperti kita bernegara ini. Qiyaman, harta itu penting menurut Al-Islam, menjadi pondasi yang penting dalam kehidupan. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, warzuquhum fiha. Ini menarik, ya. Dalam firman Allah ini Allah memakai kata fiha, bukan minha. Kalau fiha itu artinya berilah rezeki orang-orang yang punya harta atau orang-orang yang menitip harta itu, yang punya harta tersebut, ya. Berilah mereka jatah rezeki dari apa? Dari hasil pengelolaan harta tersebut. Itu maknanya fiha, dan ini yang ada dalam Al-Quran. Tidak dipakai kata minha. Kalau minha itu artinya harta itu tidak dikelola, dibiarkan saja, kemudian saat kita punya keperluan kita ambil, kita pakai. Akhirnya apa? Harta yang dipercayakan itu apa? Berkurang dan menyusut. Artinya apa di sini? Ada pesan begitu pentingnya pengelolaan harta, dan Al-Quran itu memberikan kita arahan yang sangat baik, yang sangat jelas. Perlu kita jujur jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, krisis-krisis yang ada, realita yang kita temui zaman sekarang, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai banyak bangkrut, ya. Jangankan kita, ya, berbicara tentang syariah dahulu, ya. Pakar-pakar keuangan yang non syariah sendiri itu juga menganalisa di antara penyebabnya apa? Yang pertama, pengelolaan yang tidak baik. Itu yang konvensional, yang non syariah berbicara begitu. Kenapa ini begini? Ya, kenapa menjadi bangkrut? Kenapa menjadi rusak, gagal? Yang pertama apa kata mereka? Karena pengelolaan yang tidak baik. Yang kedua apa?
Tidak ada transparansi. Banyak rekayasa dan rekayasa. Itu realita, ya. Ini para pakar keuangan apa? Dari sisi konvensional. Padahal itu semua sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Kalau kita memberi memberi jatah, yaitu apa? Jatah dari hasil yang sudah dikelola dengan baik baru diberikan. Jangan diambil dari pokok atau modal yang ada. Itu pentingnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan penyampaian ayat ini kita mengakui bahwa al-Islam, Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata sangat perhatian dengan perkara-perkara keuangan, ekonomi, ya. Al-Islam bukan hanya berbicara tentang ibadah saja, tentang solat, tentang wudu, tentang bersuci, tidak, ya. Bahwa Al-Islam itu berbicara tentang semua lini kehidupan kita. Di antaranya di dalam ayat ini yaitu tentang apa? Pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Serahkanlah harta tersebut kepada orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang punya bekal dan pengalaman yang cukup. Dan apa? Kita harus mengelola harta itu dengan baik. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat bagi khotib yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi fatahallahu bihi quluban ghulfa wa a'yunan umya wa adhanan summa fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hamba yang kenal dengan Sang Khaliknya. Setelah itu mereka beramal soleh di dalam kehidupan ini dan mereka saling memberi wasiat atau nasihat dengan kebenaran dan mereka saling memberi nasihat dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم
اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا الله kabulkanlah doa-doa kami dan doa kaum muslimin ya Allah sembuhkanlah yang sakit di antara kami dan kaum muslimin ya Allah mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan kaum muslimin ya Allah perbaikilah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina yang ada di Gaza ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa membela mereka kecuali Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.